kampus gitu ya. Tadinya mau dimulai aja 7.15, tapi saya udah terlanjur bilang ke anak-anak jam 8 gitu ya. Jadi kita mulai sekarang. Tapi sebelumnya seperti biasa, mohon on cam dulu sebentar. Cuman sedikit yang masuk ya. Oke. Ya, Yanuar, Arik, Alan, Fatir, bisa on cam dulu sebentar. Kita teh nggak pernah tatap muka ya, jadi saya teh angkatan 2020 teh nggak kenal gitu ya. Nggak apa, beda lah ya, online sama offline gitu. Biasanya kita deket ya. Dan apa, ya beda aja gitu ya. Yang wali aja saya belum pernah ketemu ya wali saya. Ada nggak di sini yang wali saya? Oh ya Nana, untuk yang kuesioner mohon diisi ya, disegerakan ya yang belum mengisi kuesionernya ya. Di sini ada yang belum mengisi kuesioner nggak? Kuesioner MBKM? Udah semua? Sekarangnya disegerakan ya, yang belum ya. Karena kita mau olah secepatnya gitu datanya. Oke, sudah ini tuh. Yanuar mana Yanuar? Yanuar Alan, bisa on cam sebentar. Ini ada juga ya, sebentar ya. Pas dia. Oke ya, Nana, terakhir kita membahas tentang SQL ya, baru Data Definition Language ya, kalau nggak salah ya. Betul? Betul nggak? Yep. Oke ya. Oke. Nah, ini kita lanjut ya, saya izin share screen dulu sebentar. Kelihatan? Oke. Kelihatan nggak, Nana? Saya ada di SQL. Kelihatan, Bu. Oke ya, nah ini kan kita kemarin sudah, jadi yang namanya SQL itu Structure Query Language itu ada DDL, ada DML, dan ada DCL. DDL itu adalah Data Definition Language. Bagaimana kita mendefinisikan objek-objek yang ada di dalam database ya. Kemudian ada yang namanya DML. DML itu Data Manipulation Language. Bagaimana kita mengolah data tersebut ya. Men-select, men-insert, mengupdate, men-delete, dan seterusnya. Di sini sintaknya nggak terlalu banyak sebetulnya ya. Hanya mungkin nanti logik kita yang main bagaimana cara kalau kita mau mengeluarkan report dari data-data tersebut gitu ya. Nah, untuk DDL kita kemarin sudah belajar bagaimana cara mendefinisikan tabel ya. Cuman kemarin memang ada yang terlewat sedikit ya, sebentar ya. Nah, kemarin kita meng-create database ini sudah, kemudian meng-create tabel sudah. Nah, karena kalau saya ngejelasinnya terlalu cepat, di-interrupt aja ya, di-interupsi saja. Kenapa nggak mau jalan sebentar?
Nah, kemudian ada kemarin waktu DDL itu ada yang terlewat, namanya adalah uniqueness ya. Uniqueness ini apa? Uniqueness ini adalah kita ingin membuat sebuah atribut itu menjadi unik. Misalnya gini, saya meng-create tabel parts, di mana part number ini merupakan primary key. Nah, kalau part number sebagai primary key, itu otomatis dia pastinya harus unik. Jadi kalau saya mengisukan part number sebagai primary key, Anda misalnya mau memasukkan data yang sama gitu ya di part number, nggak bisa. Karena secara default nanti part number ini akan di-create dia sebagai unik. Ya, jadi nggak boleh ada data yang sama gitu. Nah, kalau kita meng-create tabel untuk atribut-atribut yang lain yang bukan sebagai primary key, maka dia tidak unik. Jadi boleh misalnya isinya sama ya. Jadi kayak misalnya tabel mahasiswa ada NRP, nama, alamat dan seterusnya. Nah, ada NRP misalnya. NRP-nya kan nggak mungkin sama ya karena dia unik. Jadi NRP Anda atau NIM Anda itu semuanya beda gitu ya. Nggak ada satu mahasiswa pun yang mempunyai NRP yang sama ya. Tetapi bisa jadi misalnya nih Alif kos di sebuah tempat gitu ya di kosan yang memang sekos misalnya sama yang lain ya temennya Alif yang lain. Nah tentunya kan data kita nanti alamatnya sama dong alamat kosannya ya enggak. Nah di kolom alamat itu boleh ada data yang sama atau di kolom nama misalnya namanya Alif kan nggak hanya satu banyak. Walaupun misalnya yang satu bisa jadi namanya itu persis sama gitu. Ada yang seperti itu banyak sebetulnya. Ya, bukan akhirannya beda. Enggak, ternyata sekarang tuh banyak banget yang namanya tuh sama persis itu namanya kayak gitu. Gitu ya. Nah kayak saya, nama saya kalau Anda searching di Google gitu ya, Dewi Rosmala, nggak cuma saya yang namanya Dewi Rosmala itu ternyata banyak gitu ya. Saya juga sampai salah ngeklik lah, ini kan bukan profil saya gitu, ternyata profil orang dengan nama yang sama. Ya sehingga di kolom nama dan di kolom alamat itu nggak perlu kita isukan unik gitu ya. Tetapi misal nomor telepon nih, nomor telepon kan nggak boleh sama, ya nggak? Alamat boleh lah ya, nama boleh sama. Tapi begitu nomor telepon kan bukan primary key. Tapi saya pengen nomor telepon itu unik, artinya nggak boleh ada satu mahasiswa pun yang memiliki nomor yang sama, susah nanti kita ngehubunginnya ya. Kalau dulu masih memungkinkan karena kita nggak pakai HP, pakainya telepon rumah. Jadi kan sama, satu rumah kan berapa orang bisa menggunakan nomor telepon yang sama. Kalau sekarang kan personal ya, kita menggunakannya smartphone ya. Ya nomornya pasti beda gitu. Nah itu nomor yang bisa kita hubunginya tentunya nggak boleh sama. Yang memang tidak bermaksud misalnya salah ketik ternyata nomornya sama gitu ya si operatornya salah ketik tuh di atribut nomor telepon dia ternyata mengisukan nomor telepon yang sama. Boleh nggak? Nggak boleh. Nah kalau misalnya tidak kita isukan unik maka pada saat kita mengetik nomor telepon yang sama bisa masuk datanya karena memang defaultnya adalah tidak unik ya. Nah untuk menghindari hal seperti itu, maka perlu kita isukan yang namanya unique clause, ya. Nah, ini nulisnya seperti ini, unique clause. Nah, ini misalnya saya meng-create tabel part number, ya, part integer dan seterusnya. Nah, saya mau mengisukan bahwa part description ini nggak boleh ada yang namanya sama, deskripsinya sama. Sehingga saya isukan di sini di bawah unique part description, gitu ya. Kita lihat yang sebentar ya. Kita buat yang baru aja. Sebentar ya. Nah, ini misalnya di sini ada tabel ini ya. Nah, ini saya tambah misalnya nomor telepon. Nomor telepon ini harus unik gitu ya. Tuh misalnya nomor teleponnya. Ini nomor telepon harus unik, nggak bisa seperti ini misalnya. Kok gini ya?
Bentar. Gitu ya. Nah, create tabel mahasiswa, NIM, nama, alamat, gender, tanggal lahir, kemudian di sini ada nomor telepon misalnya ya. Nomor telepon misalnya Farkar 13 gitu ya. Nah, setelah primary key, ini harus kita isukan unique. Karena apa? Nomor teleponnya harus unik gitu. Nih, pakai gini nulisnya. Ini saya nggak ngetik lagi. Nggak mau. Unique part. Kok part? Apa tadi? Nomor telepon. Gitu ya. Nah, persis kan kayak gini. Lihat. Ya, unique. Yang uniknya apa? Gitu ya. Oke. Ini jangan lupa setelah primary key ada koma. Unique nomor telepon. Jadi nanti pada saat Anda meng-create ini, kalau saya memasukkan data yang sama di atribut nomor telepon, nggak bisa. Di kolom nomor telepon itu nggak bisa saya isi itu. Gitu ya. Nah ini fungsinya unique. Oke, kita kembali ke sini. Oke, ya. Nah sekarang bagaimana cara kita mendelete tabel? Ya, mendelete tabel itu artinya bukan mendelete isi datanya, bukan. Tapi tabel-tabelnya juga di-delete gitu. Artinya gini, kalau misalnya saya analogikan database itu dengan ruangan kelas. Di dalam kelas itu kan ada objek-objeknya ya. Nah, objeknya itu ada meja, ada whiteboard, ada infocus, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita isukan drop tabel, tadi kalau di dalam database itu kan ada tabel-tabelnya nih kayak mejanya gitu ya. Nah, kalau kita isukan drop tabel, itu artinya kita buang gitu loh si tabelnya. Ya, jadi kalau di dalam kelas nih infocusnya mau saya buang gitu. Jadi buang aja, si barangnya nggak ada, bukan isi dari infocus tersebut gitu ya. Nah ini sintaknya adalah drop table parts. Artinya kalau saya isukan drop table parts, maka tabel parts beserta isi datanya itu akan hilang sama sekali. Ya, dan hati-hati pada saat Anda mengisukan drop tabel, ini irreversible. Irreversible itu apa? Nggak bisa di-undo. Ya, nggak bisa Anda kontrol Z gitu ya, dikembalikan. Aduh salah, kalau kontrol Z gitu, atau Anda undo, nggak bisa. Sekali Anda drop hilang for good gitu ya, hilang untuk selamanya, nggak bisa Anda apa-apain. Nah, makanya pada saat Anda mau mengisukan drop tabel, itu harus betul-betul dipertimbangkan, hati-hati banget. Atau kalau bisa gini, karena nggak bisa di-undo gitu ya, Anda backup dulu lah gitu ya, sehingga in case of ada kesalahan, ngedrop, Anda punya backupnya gitu ya. Jadi nanti yang masalah itu kan kalau nge-create-nya gampang ya, sintaknya kan masih ada, Anda tinggal run lagi gitu ya. Yang jadi masalah kan datanya. Ya, sehingga kalau bisa, kalau Anda mau mendrop, biasakan di backup dulu datanya. Gitu ya, ada kopiannya. Oke, nah itu kalau mau ngedrop tabel. Ya, nah kemudian bagaimana cara meload data? Meload data itu mengisi tabel tersebut ya. Sintaknya adalah insert into parts, values-nya apa. Kalau kita misalnya mau memasukkan data yang varchar, maka harus pakai apostrof. Tapi kalau misalnya date, currency, integer, double, single, itu nggak perlu pakai pakai apostrof gitu ya. Jadi kalau yang karakter, varchar, teks gitu ya, itu harus pakai apostrof. Sisanya nggak perlu ya. Nah misalnya ini saya contohkan, saya mau mengisi ini nih. Ya, saya mau mengisi ini. Gimana caranya? Insert into, nama tabelnya apa? Insert into mahasiswa ya. Yang mau diinsertnya apa? Values gitu ya. Langsung, dan harus sesuai ini, kalau enggak nanti salah masuk. Ini NIM misalnya. Ya, misalnya NIM-nya Alif itu misalnya 15 20 20 007 misal.
Masih apostrof lagi. Kemudian nama kan alif gitu ya. Pakai apostrof ya, kalau nggak pakai salah. Namanya alif misal. Kemudian alamatnya di mana? Alamatnya misalnya di Sukamiskin. Kemudian gendernya laki-laki. Kemudian di sini tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu biasanya defaultnya nggak perlu pakai apostrof ya. Jadi misalnya tanggal lahirnya gimana formatnya ya? 10 bulan 10 tahun 2000 misalnya. 2001 gitu ya. Nah, kemudian nomor telepon karena saya mengisukan Farkar jadi harus pakai ini gitu ya. 081 dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah cara Anda nanti meng-create nggak kelihatan ya, sebentar ya. Yes. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah cara bagaimana Anda meload data ke dalam tabel ya. Artinya nggak masukin satu-satu langsung di tabelnya, nggak boleh. Ya, karena nanti di programnya juga Anda harus membuat sintak SQL-nya. Ya, jadi insert into mahasiswa values. Nah, value-nya apa? Disesuaikan dengan kolom-kolom yang ada di sana. Kolom-kolom yang ada di dalam tabel yang bersangkutan. Ya, nah ini sintak kalau kita mau mengisi data. Ya, oke. Nah, kemudian di sini ada commit dan rollback. Apa sih bedanya commit dan rollback? Commit dan rollback itu apa? Nah, misalnya gini. Mana ya? Nah, misalnya gini. Saya meng-create tabel ini. Ya. Sebentar. Ini harusnya langsung ya. Ini cuman MySQL saya masih belum jalan, belum sempat saya install ulang. Jadi saya pakai ini aja dulu ya. Nah, ini mana? Ke ini ya. Nah, gini ya. Misalnya di dalam query itu saya membuat ada 2 buah sintak. Yang pertama adalah meng-create. Ya. Yang pertama saya meng-create tabel mahasiswa. Yang kedua saya menginsertkan data mahasiswa. Tapi ini di-run di dalam satu query. Jadi pada saat kita merun sintak ini, ada 2 query yang kita jalankan. Di dalam satu query ada 2 perintah yang kita jalankan, yaitu meng-create tabel mahasiswa dan menginsertkan data ke dalam tabel tersebut. Ya, nah, misal gini, pada saat saya merun ini, untuk sintak yang pertama ini berhasil, tapi sintak yang kedua misalnya tiba-tiba mati lampu. Nah, maka yang terjadi adalah kita kan harus ngerun lagi, ya enggak? By default ini kita menyebutnya sebagai commit. Commit itu artinya pada saat ini jalan, ini berhasil, ini berhasil. Gitu ya. Nah, ini berhasil, tapi ini gagal nih, sintaknya ini gagal. Nah, berarti kan saya harus mengulangi ya. Pada saat saya mengulangi merun query ini, yang sintak yang kita meng-create tabel lagi ini akan error. Kenapa? Karena by default dia bilangnya commit. Kalau commit itu artinya kita tidak mengembalikan ke posisi semula. Ya, berarti dianggap sudah selesai walaupun sintak yang kedua itu gagal. Ya. Oke. Jadi pasti error nanti pada saat run query ini, sehingga supaya tidak error biasanya kita kasih
apa namanya, kayak gini, ya, apostrof satu yang menyatakan bahwa ini nggak perlu dirun ulang, gitu ya. Nah, tapi kita harus hati-hati. Kenapa? Karena Anda nih misalnya kalau belanja pakai ATM ya, gesek gitu ya, kan bisa jadi misalnya setelah Anda gesek itu sebetulnya sudah terdebet di database-nya. Ya, di banknya itu udah kedebet uang Anda, udah terbayar. Tapi pada saat mau memprint struknya, mati lampu gitu ya. Atau ada error jaringan gitu. Kan sering terjadi ya. Aduh Bu, ini gagal gitu, connection error gitu ya. Digesek lagi ya. Nah, hati-hati. Kalau Anda misalnya membuat query-nya tanpa diisukan rollback, ya, tanpa Anda isukan rollback, itu akan otomatis commit. Artinya udah terdebet, terus yang belum itu hanya untuk ngeprintnya aja, ngeprint struknya gitu ya. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi, kebayangkan ya, Anda harus gesek lagi kan. Anda gesek lagi berarti kedebet 2 kali. Nah, untuk menghindari itu biasanya kalau untuk transaksi-transaksi seperti itu kita menggunakan rollback. Rollback itu artinya kita kembalikan ke dalam posisi semula. Walaupun misalnya pada saat kita meng-create tabel ini sukses, ya. Tapi pada saat yang keduanya gagal, ini juga digagalkan, dikembalikan database-nya ke posisi semula. Jadi kalau Anda gesek nih, kan sudah terupdate di database-nya ya, bahwa Anda mendebet gitu. Mendebet sekian rupiah. Nah, pada saat struknya nggak mau keluar, itu dia rollback. Dia rollback itu di-undo lah ya, kembali ke posisi semula ya, sehingga yang udah terdebet itu dia masukin lagi. Gitu. Nah, biasanya di dalam pembukuannya kelihatan debet, tapi dimasukin lagi, ada koreksi, biasanya correction gitu ya. Nah, itu kalau sintaknya Anda isukan rollback ya. Nah, itu fungsinya commit dan rollback di dalam nanti sintak SQL. Jadi kita harus isukan di sini rollback supaya event ini sudah berhasil, kita gagalkan lagi aja karena yang di bawahnya gagal gitu, takutnya nanti keran lagi. Oke ya, kita lanjut. Kemudian di sini kita mau menselect ya. Nah, kalau kita mau mengeluarkan data dari tabel parts untuk keseluruhan data, maka sintaknya adalah select bintang from parts. Ya, misal gini. Kita lihat di sini. Saya punya tabel ini, ya. Kalau misalnya saya mau mengeluarkan data, semua data yang di tabel mahasiswa. Jadi tinggal select bintang from mahasiswa. Udah selesai. Maka outputnya yang mana? Outputnya yang ini. Nah, nanti kalau saya isukan select bintang from mahasiswa, outputnya ini. Kayak gini keluarnya. Ya, di atasnya ada nama mahasiswa. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya saya hanya mau mengeluarkan data yang NIM dan nama aja atau NIM aja, maka select NIM from MHSW. Maka outputnya nanti ini aja yang muncul. Nah, jadi ini aja nanti yang muncul. Karena kita hanya select NIM. Kalau NIM dan mahasiswa gimana? Kalau NIM dan nama gitu ya, berarti select NIM, nama from mahasiswa. Gitu ya. Select NIM, nama from mahasiswa. Artinya nanti outputnya yang di select itu ya hanya ini aja. Nanti yang muncul ini. Ya, oke. Nah, tadi kan saya sudah memasukkan ini, misal, ya, alif, ya.
Ini misalnya tadi kalau udah dimasukin berarti di sini ada ini berapa tadi? 15 20 20 007 misalnya Alif. Alamat tadi apa? Suka miskin. Gender laki, tanggal lahir tadi 10 bulan 10 2001 ya? Tuh. Ya. Terus misalnya nomor teleponnya ini. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah datanya Alif yang tadi sudah saya insertkan. Nah, kalau misalnya saya mengeluarkan, minta select name nama from mahasiswa, maka yang keluar cuma ini aja. Ya, jadi yang keluar hanya ini. Segini. Gitu ya. Ini yang keluar, datanya yang muncul. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini misalnya saya isukan select bintang from parts gitu ya, maka outputnya adalah seperti ini. Gitu ya, outputnya sebesar ini, seperti ini. Nah, gitu ya. Tadi kalau misalnya saya hanya men-select part number-nya aja, maka outputnya cuma gini keluarnya. Ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya where clause. Where clause ini aku pengen nyari yang mana sih data yang mau keluarin gitu, spesifik gitu ya. Kondisinya seperti apa? Ya, kita lihat. Nah, kalau misalnya saya mau mengeluarkan data dari tabel mahasiswa, seluruh data dari tabel mahasiswa yang namanya Alif aja. Berarti gini, select bintang from MHSW where nama sama dengan, jangan lupa apostrofnya, where nama sama dengan Alif. Gitu ya. Kalau kita isukan seperti ini, maka nanti yang muncul hanya gini. Nanti yang muncul adalah ini aja. Nah, hanya data ini aja. Karena yang dikeluarkan yang data yang namanya Alif. Kalau di dalam tabel ini yang namanya Alif ada 2, maka ya dikeluarkan dua-duanya datanya. Gitu ya. Atau misalnya kalau gini gimana? Select NRP nama from mahasiswa terus where nama sama dengan Alif, maka ini enggak ada. Yang dikeluarkan cuma ini aja. Gitu ya, outputnya cuma ini aja. Gitu ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini anak-anak? Oh, Bu, izin tanya. Ya, mangga. Saya dulu ya, Jan. Izin tanya, kalau tadi yang where-nya itu kalau pakai NRP berarti cuma satu baris itunya ya, Bu? Jadi cuma satu baris aja? Kalau NR, maksudnya gimana? Where-nya kan kalau ini Ibu contohin nama, kalau pakai NRP berarti cuma satu. Soalnya Ya, kan NRP misalnya gini. beda-beda. Ya, misalnya select NRP gitu. Bukan Bu, misalnya select bintang from mahasiswa where NRP sama dengan select misalnya ini. 15 2020 007 Okay. gitu. Nah, pasti cuma satu munculnya, karena unik kan. Oh ya, Bu. Ya, tapi kalau dari nama yang namanya Alif kan pasti banyak. Keluarnya ya banyak. Gitu. Ya, misal gini, saya kasih contoh. Nih, ada yang namanya Alif juga gitu. Tapi ini rumahnya di Sukakaya. Laki juga. Ya, misalnya dia lahirnya 12/12/2000. Gitu ya. Ini nomor teleponnya.
Nah, kalau saya isukan misalnya select NRP nama from mahasiswa, where nama sama dengan alif, maka ini akan muncul sama ini. Nanti munculnya gini. Nah, gitu ya. Munculnya kayak gini. Tapi kalau misalnya saya isukannya select bintang from, ini bintang ya? Oh enggak benar, NRP dan nama ya. Kalau misalnya select bintang from MHSW where NRP sama dengan yang ini misal. Gitu. Ya. Kemudian saya run. Outputnya gimana? Outputnya ya gini. Ini kan yang 009 ya, berarti data yang ini yang dikeluarkan. Sorry. Nggak mau kedelete ya. Nah, ini nanti data yang keluaran cuma ini aja. Gitu. Karena yang diminta yang 0009. Gitu. Terjawab? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yuk, ada yang mau nanya lagi? Iya, mangga. Jadi gini, kurang pahamnya di sebelah mana? Jadi di dalam satu query itu misalnya ada dua buah sintak. Tadi misalnya yang satu meng-create, yang satu meng-insert. Ya. Nah, kalau tidak kita isukan rollback, itu misalnya yang pertama itu berhasil. Yang pertama berhasil, yang kedua gagal. Ya. Nah, kalau berhasil ya udah dianggap berhasil aja gitu, defaultnya gitu. Itu namanya commit. Artinya ya udah kalau berhasil. Nah, pada saat kita run lagi, kan itu ada dua sintak tuh si query tersebut kita run, kita call gitu ya. Nah, itu pasti akan error. Kenapa? Karena yang pertama tadi kan udah tercreate, kita nggak bisa meng-create lagi. Jadi akan dilakukan selama 2 kali. Nah, biasanya kita kasih komen supaya run yang pada saat kita merun yang berikutnya itu, yang sintak yang pertamanya enggak, jangan di-run gitu. Yang di-run yang berikutnya aja yang belum selesai gitu ya, yang gagal. Nah, kalau rollback itu ya kalau kita isukan rollback misalnya tadi ada dua sintak ya. Yang statement yang pertama itu berhasil, yang statement yang kedua itu gagal. Tapi saya kasih rollback tuh untuk setiap statement. Artinya walaupun dia tadi yang pertama itu sukses, dia akan dikembalikan ke posisi semula, di undo gitu. Jadi dianggap tidak berhasil gitu. Jadi misalnya tadi saya create tabel mahasiswa, udah tercreate kan, tapi yang insertnya gagal. Nah, pada saat saya mau merun lagi, pada saat dilakukan, pada saat gagal, kalau kita isukan rollback di bawahnya, maka si tabelnya nggak jadi di-create gitu, dia delete lagi gitu. Paham? Ya, itu rollback fungsinya. Jadi nggak bahaya gitu, justru aman kalau kita isukan rollback. Kayak tadi saya cerita, kalau Anda ngegesek belanja gitu ya, di database-nya tuh udah di debit, Anda sudah mengeluarkan uang Rp200.000, di tabelnya udah kelihatan, di tabel di banknya itu bahwa udah keambil uang 200-nya, dipakai buat belanja. Anda harus gesek lagi. Padahal cuman buat mengeluarkan struk aja misalnya, karena dianggap kan nggak tahu tuh si penjaga tokonya ini udah berhasil atau enggak, ke debit enggak gitu ya, apa hanya karena printnya aja nggak muncul gitu. Biasanya nih Bu ya printannya belum ada, kita nggak tahu loh, itu hati-hati. Anda harus cek gitu ya. Nah kalau misalnya di dalam aplikasi, misalnya Anda di BNI-nya itu pada saat bikinnya itu, pada saat select itu ternyata nggak pakai rollback, itu otomatis Anda akan terupdate datanya.
ke debit gitu. Jadi pada saat Anda gesek lagi tuh harusnya belanja 200.000 jadi 400.000 karena diulangi lagi. Tapi kalau di banknya itu pada saat membuat SQL statement-nya menggunakan rollback, ini kan gagalnya tadi pas ngeprint doang ya. Nah, itu nggak jadi masalah. Anda gesek lagi juga karena pasti digagalkan karena tadi diisukan rollback. Jadi dikembalikan ke posisi semula. Anda kan udah debit nih 200.000. Nah, pada saat gagal di sintak yang berikutnya, statement berikutnya, nah si posisi database-nya dikembalikan lagi gitu. Jadi dimasukkan lagi ada kredit lagi 200.000 gitu. Paham masuknya? Kebayang? Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu izin tanya Bu. Enggak. Berarti kalau misalnya ada 2 atau lebih perintah gitu, misalnya create sama insert gitu. Nah berarti setiap habis satu perintah itu baiknya pakai rollback gitu Bu? Ya, Atau betul. ya kayak Ya, gitu. betul. Oh iya. Ya. Baik, Bu. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ada lagi nggak? Oke ya, nah ini tadi where clause ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara mengupdate data? Update data itu sintaknya adalah update, nama tabelnya apa, set misalnya. Yang mau kita ganti itu isinya apa? Isi barunya. Set itu adalah untuk isi barunya. Where, nah ini yang where clause itu yang data lamanya gitu ya. Contoh misal. Ini nih. Aku mau mengganti Alif yang 009 ini menjadi Muhammad Alif misalnya. Jadi select. Sorry. Update. Nama tabelnya apa gitu ya. Nih lihat saya. Update. Nah, langsung tabelnya. Jadi kalau tadi kalau select kan select from, kalau ini mah update langsung nama tabelnya. Ya. Jadi update mahasiswa. Set. Nah, yang barunya apa? Nama kan? Nama sama dengan Muhammad Alif misalnya, M Alif. Gitu ya. Yang mana? Alif yang mana? Oh, yang ini Bu, yang NRP-nya 009. Where NRP sama dengan nah, gitu. Ya, nanti kalau ini di run udah jadi, maka yang ini namanya jadi M Alif. Gitu, ya. Nah, ini adalah sintak bagaimana Anda tadi kalau mau update data. Ya, jadi sintaknya adalah update, nama tabelnya apa, set namanya, kemudian kondisinya apa. Kalau diperlukan kondisi, kalau enggak berarti yang semua nama Alif diganti, gitu ya, atau semuanya diganti. Jadi harus jelas kalau sebentar. Sebentar ya, Nana. Sebentar. Oke, ya. Nah, ini tadi kalau kita melakukan update, ya. Nah, kemudian
ada mendelete. Nah, ini mendelete dengan ngedrop beda ya. Kalau misalnya tadi ngedrop, itu si tabel beserta isinya hilang. Tapi kalau ngedelete, itu kita hanya mendelete datanya saja, beberapa data yang memang kita inginkan untuk di-delete, ya. Nah, misalnya tadi saya mau mendelete dari tabel ini yang namanya Waritsa. Ya, maka nanti sintaknya tinggal gini aja, delete from mahasiswa where nama sama dengan Waritsa. Gitu ya. Oke. Nah, nanti berarti isinya kalau Indiran yang ini kan nggak ada, isinya cuma ini aja. Jadi tinggal ini aja. Nah, gitu. Ya, karena Waritsanya udah saya delete from mahasiswa where nama sama dengan Waritsa. Nah, ini adalah sintak untuk Anda bagaimana cara delete data ya dalam tabel sintaknya itu. Kemudian ini ada beberapa operasi atau operator yang ada di dalam database ya, di dalam SQL. Sama dengan kurang dari, lebih dari, kalau kurang dari sama dengan ini nulisnya kayak gini ya. Kalau kurang dari sama dengan nulisnya gini, kalau lebih dari sama dengan nulisnya gini. Nah, ini kalau ini not equal to itu artinya tidak sama dengan ya. Nulisnya bisa kayak gini atau bisa menggunakan tanda seru sama dengan. Artinya ini negasinya. Artinya itu yang bukannya. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah operator-operator yang ada di dalam SQL. Nah, kemudian di sini ada perintah where not. Where not itu untuk apa? Nah, where not itu sama dengan yang tadi, not equal. Ya, jadi kalau misalnya gini. Ini dari tabel mahasiswa, saya mau mengeluarkan yang gendernya bukan perempuan. Berarti kan select bintang from mahasiswa gitu ya. Where not boleh. Where not nama gender sama dengan laki-laki. Yang bukan perempuan, sorry. Yang bukan perempuan. Gitu. Jadi nanti outputnya yang mana? Outputnya ini yang dikeluarkan, karena yang laki-laki aja yang dikeluarkan, yang perempuannya enggak. Ya, where not. Atau misalnya Anda boleh gini, select bintang from mahasiswa where gender tidak sama dengan perempuan. Nah, ini akan menghasilkan output yang sama, ya. Boleh ini, boleh ini. Atau misalnya gini, sintaknya. Nah, where gender, ini bisa pakai gini. Gitu. Ya, ini adalah 3 sintak yang sama sebetulnya outputnya. Ya, memerintahkan hal yang sama. Boleh pakai where not, boleh pakai 2 kurang dari lebih dari, atau pakai tanda seru sama dengan. Ya, ini akan menghasilkan output yang sama, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke compound condition. Compound condition itu apa? Compound condition ini kita where clause-nya itu ada beberapa gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan logic AND, bisa menggunakan logic OR. Kalau logic AND artinya dua-dua kondisinya harus terpenuhi. Ya. Kalau logic OR itu salah satu terpenuhi itu akan dikeluarkan. Gitu ya, itu bedanya. Contoh misal dari tabel ini misalnya saya mau menselect bintang from mahasiswa misalnya where nama sama dengan alif misal.
alamat sama dengan suka senang. Oke. Nah, kalau saya mau seperti ini, sintaknya, ada nggak data yang dikeluarkan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena kondisinya yang namanya alif ada. Yang alamat suka senang ada. Tapi beda. Ya, saya pengen yang alif dan alamatnya disuka senang. Nggak ada kan? Karena alif ini disuka miskin, alif ini disuka kaya, bukan disuka senang. Jadi nanti kalau andaran, dia nggak bilang error, cuma nanti munculnya gini doang. Nah, udah aja judulnya doang. Nggak ada datanya. Wah, kok errornya? Bukan error, artinya memang datanya nggak ada. Yang alamatnya disuka senang dan namanya alif, nggak ada. Tapi kalau misalnya kita menggunakan logic OR, gitu ya. Nah, maka yang dikeluarkan yang mana? Yang dikeluarkan yang ini, yang alamat suka senang. Dan yang ini, yang namanya alif. Kalau itu kan M alif. Gitu. Jadi yang dimunculkan hanya ini. Gitu. Ya. Jadi nanti yang data yang dimunculkan hanya ini. Karena OR. Jadi salah satu terpenuhi ya silahkan keluarkan. Gitu ya. Itu bedanya logic OR dan logic AND. Itu yang kita maksud dengan compound condition. Ada berapa kondisi ya? Tergantung. Bisa ada 3, 4. Barusan kan cuma 2 ya gabungannya ya. N-nya. Itu bisa banyak N-nya. Atau OR-nya. Oke. Nah kemudian ini yang namanya compound condition ya. Nah, kemudian ada yang namanya between. Between itu di antara. Jadi kalau misalnya gini, select part number price from part, ya, di mana price kurang lebih dari 12 dan price-nya kurang dari 22. Nah, kalau misalnya seperti ini, boleh Anda menggunakan between. Between itu di antara. Kalau ini kan kita menggunakan logic AND ya, where price lebih besar, and price gitu, nanti and lagi price lagi apa gitu ya kondisinya. Tapi kalau menggunakan between enak, nggak harus ditulis dua-dua gitu sih, price-nya 2 kali, sekali aja, where price between ini dan ini, udah selesai. Artinya ini 2 sintak yang sama. Anda boleh pakai logic and, enaknya aja lah ya. Kalau Anda ingat between ya, kalau between enaknya tinggal between bilangannya apa aja gitu ya. Ini fungsi between. Nah, kemudian ada yang namanya compute columns. Compute columns ini bisa jadi saya mau menggabungkan 2 buah data gitu ya. Misalnya, sini ada nggak ya, saya bikin sebentar. Misal saya punya tabel penjualan. Misalnya ID penjualan, sini ada ID barang, kemudian di sini ada harga, ada quantity, gitu ya. Nah, ini harusnya sih sebenarnya gabung dari beberapa tabel ya. Nggak boleh misalnya saya menuliskan nama barang di sini gitu ya. Tapi ini hanya untuk contoh saja. Jadi misalnya ini saya kasih nama barangnya di sini. Nah, gitu ya. Jadi ini nama barang. Misal ini barang 1, namanya misalnya Indomie gitu ya. Indomie ayam bawang. Nah, ini misalnya harganya 3.000. Terus saya belinya 4 gitu ya. Nah, nanti kan sebetulnya untuk laporan saya pengennya ada totalnya berapa sih, kan kalau dalam tabel nggak boleh ya. Ada yang namanya compute column atau derive column, itu nggak boleh. Namanya adalah derive column atau derive attribute. Ya, derive attribute itu adalah atribut yang hasil
bisa perkalian, bisa penjumlahan dari atribut yang ada sebetulnya. Nah, ini kan saya perlu total ya. Jadi nanti saya misalnya isukan select bintang, select nama barangnya apa, kemudian harga, kemudian quantity, nah, kemudian saya ingin lihat ini totalnya berapa. Jadi perkalian antara harga dikali quantity gitu, from penjualan. Oke, nah maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini nanti ada 0,0000001 bisnis kayak gitu ya. 0,00000 berapa gitu ya, 111 biasanya. Nah, ini perkaliannya, berarti ini saya beli 12.000 gitu. Itu yang dimaksud dengan compute column. Ya. Nah, ini kan namanya nggak enak banget ya. 0,000 gitu. Nah, biasanya ini saya kasih namanya select. Pakai S. Nah, namanya apa sih? Misalnya total. Teran. Nah, kalau seperti ini nanti di atasnya namanya jadi total, enak kan? Gitu. Atau misalnya jumlah, gantinya jangan total, tinggal ganti aja, pakai S gitu ya. Jumlah. Maka ini bukan total, isinya adalah jumlah. Tergantung Anda mau memberi namanya. Gitu ya, jadi kasih S di situ. Oke, nah kita balik lagi ke sini. Nah, kemudian ada yang namanya like. Penggunaan like itu gimana? Penggunaan like itu sebetulnya kita ingin melihat, misalnya gini contoh. Dari tabel mahasiswa ini saya pengen mengeluarkan yang nama alifnya di depan. Jadi select bintang from mahasiswa where nama like, bukan sama dengan like. Nah, berarti ini, nah kadang persen, depannya ya alif, baru persen. Ini kalau menggunakan Oracle, dia Oracle itu pakainya persen ya kalau untuk like. Tapi kalau misalnya kadang ini nggak jalan gitu di MySQL kalau pakai persen, ini Anda boleh ganti jadi gini. Nah, gitu ya. Kalau aku mau mengeluarkan yang alifnya di belakang, gimana Bu? Tinggal gini aja. Nah, kalau tadi saya isukan yang ini ya, maka data yang keluar hanya ini aja. Yang ini nggak ada. Gitu. Jadi yang muncul hanya ini. Tapi kalau misalnya saya isukan gini, where, bintang, pokoknya belakangnya alif gitu. Nah, ini kan ada alif dua-duanya. Maka yang ini juga keluar. Gitu. Data yang ini juga masuk. Di sini. Nah, seperti itu. Gitu. Ya, oke. Itu penggunaan like. Kalau data yang mau kita carinya di tengah gitu ya, tinggal bintang, kita mau nyari apa, bintang lagi. Gitu. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sampai sini? Oke ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kemudian, Bu. Mangga silahkan. Untuk delete ini reversible nggak Bu yang tadi itu? Apakah Delete, bisa di Ctrl Z gitu, di undo atau tidak? Oh enggak bisa juga. Terima kasih Bu. Ya. Oke ya, kemudian ada syntax in. In itu apa? Misal tadi saya mau mengeluarkan yang part kategori. Jadi misalnya gini.
Nah, dari sini misalnya saya mau mengeluarkan, saya insert dulu ya. Select bintang from mahasiswa. Saya mau mengeluarkan yang datanya Waritsa dan Alif, where nama sama dengan Alif. Gitu ya, or nama sama dengan Waritsa. Nah, kalau seperti ini, maka nanti yang muncul ada dua, yang data ini dengan data ini. Gitu ya, jadi kalau sintaknya ini, maka munculnya gini. Nah, munculnya seperti ini. Ya, nah ini kalau misalnya saya ngeluarin lagi, nah ini kan biasanya datanya banyak banget gitu ya. Kemudian saya mau mengeluarkan nama yang lain, or lagi nama siapa, or lagi nama. Nah, kalau kayak gitu kan nggak enak gitu ya, kebanyakan compound-nya. Maka biasanya kita menggunakan in, select bintang from mahasiswa, gitu ya, where nama in. Nah, jadi langsung sekaligus. Namanya siapa aja yang mau kita keluarkan. Misalnya tadi Alif gitu ya. Nah, koma Waritsa gitu. Hasilnya sama. Waritsa. Gitu ya. Nah, jadi ini dua hal yang sama sebenarnya. Cuman kalau ini lebih ringkas karena apa? Ini kalau misalnya hanya dua kebetulan nggak terlalu kerasa. Tapi kalau misalnya yang mau kita selectnya banyak ya. Alif, terus siapa lagi gitu. Nanti where nama sama dengan Alif, or nama sama dengan Waritsa, or nama sama dengan M Alif, or nama sama dengan Indra, terus. Kalau ini tinggal gini aja, where nama in A, B, C, D, dan seterusnya. Gitu ya, itu fungsinya in. Nah, kemudian ada order by. Order by ini sebetulnya untuk mensort. Anda mensort itu mengurut, ya. Defaultnya adalah ascending. Jadi kalau Anda tidak isukan ascending, maka dia akan otomatis dia nge-sortnya by itu dari yang terkecil ke yang terbesar, ya, atau dari A ke Z. Tapi kalau kita isukan pada saat order by-nya itu descending, maka kebalikan gitu ya, dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari Z ke A. Ya, jadi kalau misalnya yang tadi ini contoh select bintang misalnya. Select bintang from mahasiswa order by nama. Order by nama descending misalnya. Kalau saya isukan descending berarti dari W dulu. Nah, ini jadinya kayak gimana? Nah, ini kayak gini. Jadi outputnya adalah ini dulu. Kemudian ini. Gitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita di order berdasarkan nama. Descending. Jadi dari W dulu M baru A. Tapi kalau misalnya order by-nya NIM, nah, order by-nya NIM yang terkecil misalnya nggak perlu pakai descending. Nanti kita urut, nah ini 14 duluan, yang ini duluan, ini udah betul seperti itu. Gitu ya. Itu fungsinya order by, adalah sintak order by adalah kalau kita mau mengurut data. Ya, oke. Nah, kemudian di sini ada agregasi. Agregasi di sini itu ada count, ada sum, ada minimum, ada maksimum, ada average, ya. Contoh misalnya count bintang, ini menunjukkan bahwa kita mau pengen tahu nih datanya ada berapa banyak.
gitu ya, datanya ada berapa banyak. Tapi kalau sum kita menjumlahkan data yang ada di dalam atribut tersebut. Ya, bedanya itu. Kalau count itu kita hanya ingin melihat datanya ada berapa. Kalau sum itu kita jumlahkan isinya. Kalau minimum berarti kita mau mencari data yang terkecil. Kalau maksimum, misalnya maksimum price, berarti kita mau mencari harga yang paling mahal. Ya, kalau average rata-ratanya berapa. Gitu ya. Jadi nanti ini untuk agregasi kita bisa menggunakan sum, menggunakan maksimum, minimum, dan average. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada distinct. Distinct ini adalah misalnya gini, yang part kategori itu tadi misalnya banyak, ya ada yang tools. Jadi begitu saya misalnya select part kategori, munculnya tool, kemudian joiner gitu, pasti gitu. Nah, supaya nggak keluar berkali-kali, maka kita isukan distinct. Jadi select distinct part kategori from parts. Jadi munculnya hanya satu aja. Jadi tool joiner. Udah gitu aja. Gitu ya. Nah, ini nanti ada nesting query. Nesting query ini kita lanjut minggu depan ya untuk nesting query-nya. Ini masih banyak, ada satu PPT lagi yang untuk nesting query. Artinya query di dalam query seperti apa. Ya, ini mudah-mudahan nanti saya sempat menginstal dulu PHP MySQL-nya sehingga nanti bisa hands-on langsung gitu ya. Karena ini untuk agregasi lumayan Anda harus nyobain. Kalau nggak nyobain ya susah gitu ya. Oke. Oke, Nana sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin tanya, Bu. Ini udah stop sharing ya? Belum, Bu. Oke, Oh, ya. sudah, Bu. Untuk di MySQL sendiri kayak gitu, Bu. Apakah uppercase itu berpengaruh, Bu, atau enggak? Biasanya berpengaruh sih ya, tapi saya belum tahu ya yang terakhir ya. Misalnya namanya Alif, A-nya gede kan? Iya, Bu. Terus kalau nyari A-nya kecil, biasanya tuh suka nggak ketemu. Oh, Tapi iya. cobain aja nanti. Baik, Bu. Nah, jadi kayak sensitif dia. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ya. Kalau tidak ada, minggu depan kita masuk ke bagaimana cara menjoin tabel. Ya, dan nanti saya kasih contoh soal beberapa supaya Anda bisa mengerjakan. Nanti setelah itu kita UTS dulu, UTS 2 ya. Nah, UTS 2 ini nanti tentang SQL aja ya. Tentang SQL aja. Itu kan kita ada satu pertemuan tuh yang saya nggak datang ya. Waktu itu lagi di luar ya kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti ada pengganti lah mungkin ya, tapi nggak di hari biasa ya. Mungkin di hari Rabu gitu penggantinya. Ya, hari Rabu, sebentar, sekarang tanggal berapa sih anak-anak? 20, Bu. 20 ya. Mungkin di hari Rabu besok ya, tapi nanti saya tanya dulu ya ke fakultas kita udah libur atau belum ya. Nah, kalau enggak nanti kita lanjutkan SQL-nya di hari Rabu gitu ya, di tanggal 22. Gitu. Oke. Nah, nanti berarti minggu berikutnya kita UTS 2 dulu tentang SQL-nya. Oke? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk SQL-nya. Nanti yang penting banyak latihan, ya. Sintaknya nggak terlalu banyak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yo, Terima kasih, Bu. Mangga. Hai. Tuh, men.